Mengejutkan, pertemuan besar para wakil organisasi, politik, sosial, profesi, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan untuk memilih ketua PBNU. Saya sangat prihatin terhadap oknum-oknum yang ingin membawa NU keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengaburkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan simbol-simbol yang seolah-olah sama dengan Ahlus Sunnah padahal melenceng jauh. Maka atas dasar inilah saya menyatakan siap dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU. Dan alhamdulillah kami bersepakat dan memutuskan bahwa pelaksanaan Muktamar NU ke-34 akan diselenggarakan pada tanggal 23-25 Desember 2021. Kiai Idrus Romli, NU harus diselamatkan. Sebenarnya saya tidak ada rencana untuk mencalonkan diri. Akan tetapi beberapa kiai selalu berusaha meyakinkan saya bahwa NU sekarang ini perlu diselamatkan. Saya berusaha memahami dorongan para kiai itu. Kenapa NU menurut beliau harus diselamatkan? Setelah saya merenung dalam waktu yang agak lama, sambil melakukan istikharah, memohon petunjuk kepada Allah, saya berkesimpulan bahwa keadaan NU sekarang sedang mengalami degradasi akidah. Dengan semakin banyaknya warga Nahdliyin yang terpengaruh dengan aliran-aliran di luar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara orang-orang yang duduk di struktural banyak yang sibuk dengan urusan yang tidak berkaitan dengan tujuan NU didirikan. Bahkan sampai saat ini, pengeroposan akidah masih gencar dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan NU. Saya sangat prihatin. Dewan Pakar Aswaja Center NU Jawa Timur, Kiai Idrus Romli mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Kiai Idrus mencalonkan diri karena merasa NU harus diselamatkan dari pihak-pihak yang ingin membelokkan NU keluar paham Aswaja. Kiai yang merupakan Suriah PCNU Jember itu melanjutkan, selama ini NU telah terdegradasi. Indikasinya banyak. Warga NU yang meloncat ke organisasi-organisasi atau paham-paham yang cenderung mengajarkan radikalisme. Di sisi lain, banyak pengurus-pengurus NU yang lebih memilih aktif di politik, sehingga mengabaikan warganya. Saya sangat prihatin terhadap oknum-oknum yang ingin membawa NU keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengaburkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan simbol-simbol yang seolah-olah sama dengan Ahlus Sunnah padahal melenceng jauh. Maka atas dasar inilah saya menyatakan siap dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU. Kiai Idrus mengatakan, kalau seperti itu, NU bisa jatuh pada kepentingan politik. Sementara kepentingan politik itu terbatas, sedangkan kepentingan NU sebagai organisasi umat itu tidak terbatas. Salah satu kandidat Ketua Umum Tanfiziah PBNU pada Muktamar ke-33 di Kabupaten Jombang, Kiai Haji Idrus Romli menilai adanya beberapa oknum pengurus NU yang sudah melakukan penyimpangan ajaran NU yang sudah digariskan oleh pendiri NU, yakni almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut Kiai Idrus, banyak pihak yang sudah mengabaikan kanun asal NU, serta jauh dari risalah Aswaja yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Statement pengurus NU yang menyimpang itu banyak beredar di berbagai media dan tulisan, serta buku-buku yang disebarkan kepada warga Nahdliyin sendiri. Kiai Idrus mencontohkan penyimpangan tersebut, misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya Asy'ariyah Maturidiyah, tetapi juga meliputi Syiah, Mu'tazilah, dan Wahabiyah. Statement tersebut merupakan penyerobotan dan NU tidak punya karakter ajaran seperti itu. Kita ketahui bahwa kitab Kiai Hasyim itu jelas silsilah keilmuannya dan tidak pernah menyebutkan bahwa Aswaja meliputi Syiah, Mu'tazilah, dan Wahabi. Pengurus NU yang seperti itu tidak layak dijadikan panutan dan pimpinan dalam NU, sebab dampaknya akan merusak akidah dan ajaran NU sendiri.
serta berpotensi menghancurkan NU dalam-dalam. Bersama-sama menyelamatkan organisasi, mengawal ideologi, membangun Nahdlatul Ulama, membumikan Islam Ahlus Sunnah wal